strike. Wih. Bantuin, cepat. Strike, strike. Hai Strike Back Mania. Kali ini saya sama teman-teman di sini akan mancing menggunakan salah satu teknik tradisional yaitu mecut. Saya berada di Waduk Gajah Mungkur, Mas ya. Udah muter-muter, tadi banyak banget orang lagi mancing dan tekniknya juga banyak banget. Ada yang lagi nyobok, ada yang di pinggiran dia mancing baung, dan yang paling menarik perhatian saya ini dia nih, teknik mecut. Cara memancingnya sebenarnya cukup sederhana. Pertama, kita akan lempar pelet dulu sebagai bomnya. Setelah ada tenggakan di permukaan air, maka kita akan mulai mecut. Umpan yang terpasang pada kail adalah karet yang dipotong seukuran pelet. Target untuk mecut ini adalah ikan putihan atau lebih masyhur dengan nama tawes. Dapat kan? Dapat. Wah. Ikan ini susah bener dari tadi nih. Akhirnya dapat juga, mantap. Tapi ini size segini udah lumayan gede. Udah gede itu. Berhasil, mantap. Mantap tuh. Ikan tawes dikenal dengan perilakunya yang bergerombol. Sisiknya berwarna perak dan sirip bawahnya seringkali berwarna oranye atau kemerahan. Wih, strike. Wih, double strike. Mantap nih. Sama-sama saya babon lagi nih. Aduh, yang tengah gimana? Sorry ya, kita double strike ya. Bentar ya. Wih. Wah, ini dia nih, ikan tawes. Masih satu keluarga juga nih sama ikan mas. Dan dia memiliki 2 pasang sungut. Nah, ini berfungsi sebagai indera sensorik dia dalam mencari makan. Mancing-mania strike back. Mantap. Memancing mecut ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Saking banyaknya ikan, tidak waktu lama untuk merasakan sensasi strike ikan menggunakan teknik mecut seperti ini. Piranti untuk mancing mecut juga sangat sederhana. Terdiri dari blank kosong yang ujungnya sudah diberi tali pancing sekitar 1-2 meter, lengkap dengan mata kailnya. Yang tengah kebagian strike sekarang juga ya. Mancing mana strike back? Mantap. Ikan tawes cenderung hidup bergerombol supaya lebih mudah mencari sumber makanan seperti plankton, alga, dan tumbuhan air lainnya. Selain itu juga untuk menghindari predator alaminya. Wih, strike. Oke, mantap. Walaupun terlihat sederhana, tapi memancing dengan cara pecut ini benar-benar membuat candu Strike Back Mania. Saya jadi punya ide nih untuk bikin battle di Waduk Gajah Mungkur ini. Strike Back Mania, sekarang saya berada di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah. Kita mau battle fishing nih antara tim saya, tim Zian melawan tim Mary. Sudah ada 2 tim yang siap berduel nih. Ada tim Zian yang berisikan saya, Dini, dan Lia. Sedangkan tim Mary digawangi oleh Mary, Lilis, dan Vikas. Ya, peserta battle kali ini memang didominasi oleh para lady angler dari Kota Gaplek. Lantas, di mana yang nantinya berhasil keluar sebagai pemenangnya? Mancing Mania Strike Back, mantap! Battle dimulai pagi hari. Kami pun sepakat untuk memulai duel dengan teknik casting. Butuh waktu sekitar 30 menit lamanya untuk kami sampai di arena battle. Ikan hampala akan menjadi ikan target utama pada teknik casting land base kali ini. Tempat ini berada di daratan yang berada di tengah-tengah Waduk Gajah Mungkur nih.
Kita pakai teknik land base, jadi nanti kita menyusuri pulau-pulau. Nah, katanya di sini hampalannya banyak dan besar-besar. Mudah-mudahan di spot ini kita hasil nanti. Umpan artificial alias umpan buatan seperti spoon dan WTD digadang-gadang menjadi umpan paling gacor di waduk yang luasnya lebih dari 9.000 hektar ini. Hampir 2 jam kami melakukan lemparan demi lemparan, tetapi sambaran tak kunjung datang. Wah, ini kalau kita main castingan terus kayaknya susah nih buat hasil nih, karena airnya memang kurang bagus. Nanti coba saya sama tim kita mau mancing teknik dasaran, nyari patin sama baung. Gimana Denny? Kita main dasaran aja ya? Oke, yuk kita mau main dasaran. Kedua tim akhirnya sepakat berputar haluan. Berubah spot, teknik, sekaligus ikan target battle kali ini. Perubahan rencana menjadi mancing dasaran membuat kami tidak menyiapkan umpannya. Maka dari itu, kami langsung mencari umpan hidup on the spot. Wow, nah nih Strike Back Mania, unik banget nih. Kita mau cari ulat bumbung atau ulat bambu. Nah itu nanti kita jadikan sebagai umpan buat kita mancing. Ulat bambu adalah larva dari ngengat bambu. Ulat ini biasanya hidup di dalam batang bambu dan memakan bagian dalamnya. Mbak, kira-kira yang ada ulatnya tuh yang kayak apa nih, Mbak? Biasanya yang berlubang. Yang berlubang ya? Oke, kita cari coba sebelah mana ya. Oh, ini nih, sebelah sini ada nih kayaknya nih. Nah, saya dapat juga nih batang bambu yang ada lubangnya. Langsung aja saya potong ya. Semoga saja ada ulatnya. Wah, ini nih ada nih. Banyak banget ini. Ini ada yang kecil-kecil juga nih. Masih dong nih. Oh, masih tinggal satu nih. Oke, kayaknya udah banyak ya. Wah, udah cukup. Nih, Strike Back Mania, kita udah lumayan cukup dapat banyak. Udah, kita let's go mancing aja ya. Oke, yuk. Perubahan ke teknik dasaran memang tak ada dalam rencana kedua tim. Bukan hanya tim saya yang kelabakan, tim Mary pun harus putar otak untuk mencari umpan dasaran. Berbeda dengan tim saya yang menggunakan ulat bambu, tim Mary lebih condong memilih jangkrik untuk dijadikan umpan. Wah, banyak nih. Widih, mantap. Masukin, Mas. Sebagai hewan malam, jangkrik memang menghindari sinar matahari langsung. Lokasi yang lembab, teduh, dan tenang adalah tempatnya berdiam diri. Jangkrik memiliki aroma alami yang disenangi oleh banyak jenis ikan, seperti baung, patin, gabus, toman, dan ikan-ikan predator lainnya. Selain itu, jangkrik dapat hidup cukup lama di dalam air. Saat ia bergerak dalam air, bisa menarik perhatian ikan. Wah, udah banyak nih. Mantap. Cukup ya. Gas, yuk, balik yuk. Oke. Mari kita mancing. Gas. Sesampainya di spot dekat keramba, saya pun langsung mengambil posisi untuk mendapatkan sambaran. Oke, sekarang kita udah sampai di spot nih. Jadi kita mancing ikan patin di antara keramba-keramba nih, di bawah, persis di bawah pijakan. Dan cukup tricky juga nih kita mancing di antara keramba-keramba ini nih. Jadi kita cara mancingnya dimasukkan ke sela-sela ini nih, antara jaring dan pijakan kaki. Dan nanti kalau misalnya dimakan, itu juga kita harus berhati-hati nih, biar nggak kena gesekan antara besi atau tali dari keramba tersebut. Patin liar yang ada di Waduk Gajah Mungkur ini memang menyukai spot di sekitar keramba. Mereka bisa memanfaatkan peluang mendapat makanan dari sisa pelet yang terbuang dari keramba. Dini mulai menyiapkan umpan andalan, yaitu ulat bambu. Tak tanggung-tanggung, 2 ekor ulat bambu langsung dikaitkan pada kail untuk bisa mengelabui ikan pemangsa. Lady Angler yang mulai menekuni mancing sejak awal tahun 2024 ini akhirnya mendapatkan sambaran.
Tenaga perlawanan dirasakan cukup kuat dengan pergerakannya yang random. Lady Angler asli Wonogiri ini terlihat cukup menikmati perlawanan ikan. Akhirnya ikan berhasil dipaksa menyerah. Mas, minta tolong mas. Ternyata seekor ikan baung atau hemabragus berukuran sekitar 1 kilo berhasil diamankan oleh Dini. Ikan baung memang biasa ditemukan di sungai, danau atau waduk yang kondisi airnya cukup tenang. Baung tergolong pada ikan yang cukup rakus dan oportunis. Ikan berkumis satu ini memangsa berbagai macam hewan air dengan bantuan sungutnya sebagai alat pendeteksi. Mancing mania strike back, mantap. Tim Zian dan tim Mary memiliki spot keramba yang berbeda. Kedua tim pun yakin spot keramba yang dipilih memiliki potensi strike yang menjanjikan. Tim Mary menurunkan beberapa joran untuk memperbesar peluang strike ikan target. Strategi tersebut memang cukup efektif diterapkan dalam teknik dasaran. Strike! Mbak. Mary tidak mau kehilangan momen untuk menarik ikan karena sambaran ikan tepat terjadi di joran yang berada dekat dengannya. Mantap. Dilihat dari lengkungannya, sepertinya ukuran ikan cukup menjanjikan nih Strike Big Mania. Ayo Mbak Sis, jangan kasih kendor. Ya, seekor ikan patin berukuran cukup besar berhasil dipaksa naik oleh wanita kelahiran Sumeneb ini. Sama halnya dengan jenis ikan catfish pada umumnya, ikan patin tidak memiliki sisik namun kulitnya cukup berlendir. Poin pertama yang cukup menjanjikan untuk tim Mary. Ikan patin waduk Gajah Mungkur, mancing mania strike back, mantap. Mas Zian, udah poin belum nih? Nih. Melihat bekal buah mangga, membuat saya langsung terpikir untuk menggunakannya karena ikan patin ini adalah hewan omnivora. Nah, jadi kita mancing ikan patin pakai umpan alami, pakai buah-buahan. Ini saya pakai buah mangga. Katanya pakai buah nangka gitu bisa juga nih. Tapi saya coba pakai mangga dulu. Nah, semoga berhasil nih. Penasaran juga saya mancing pakai mangga. Benar saja, tanpa menunggu lama, sebuah sambaran langsung saya rasakan. Strike! Sensasi tarikan tenaga ikan saya rasakan cukup kuat. Tidak perlu waktu lama untuk menaikkan ikan ke permukaan. Seekor ikan patin penghuni waduk berhasil saya dapatkan. Skor pembukaan yang cukup menjanjikan nih Strike Big Mania. Wih, ikan patin target kita nih, mantep banget nih. Tadi kalau telat sedikit aja, udah nyangkut-nyangkut ke keramba nih dia nih. Untunglah bisa landit nih, ikan target kita lumayan, tambah poin buat tim Zian. Mancing mania strike back, mantap. Semakin siang, potensi sambaran sudah semakin berkurang Strike Big Mania. Sambil menunggu jam makan ikan datang lagi, saya pun mengajak para peserta untuk makan bersama. Mumpung ada ikan hasil mancing dengan teknik mecut. Ini dia nih, ikan tawes hasil mecut bareng Mas Vika sama saya. Iya. Oke, ini mau kita masak nih hari ini. Kita mau masak apa Mas? Ikannya Mas? Ini karena ikan kecil-kecil, kita goreng kering terus kita tumis cabai hijau aja ya. Wih, mantap, digoreng kering ya, jadi crispy nanti. Iya. Oke, yaudah yuk, kita bagi tugas saja Mas. Ikannya biar bagian saya, bumbunya bagian Mas Vika. Siap. Ukuran ikannya tidak besar, jadi kita masak tawes goreng tumis cabai hijau aja ya. Setelah ikan tawes disiangi, saya langsung membalur ikannya dengan jeruk nipis agar aroma amisnya hilang. Tambahkan sedikit garam, ketumbar, dan kunyit bubuk supaya rasa ikannya lebih crunchy Strike Big Mania. Sambil menunggu marinasi menyerap, Vikas mulai mengiris semua bahan yang telah disiapkan. Potong tomat hijaunya untuk menghadirkan sensasi rasa segar pada tumisan.
Siapkan juga potongan daun bawang untuk menggugah selera makan. Goreng ikan tawesnya hingga warnanya berubah kecoklatan. Mumpung minyak masih panas, langsung kita tumis bumbu hijaunya. Waduh, aromanya benar-benar luar biasa nih Strike Back Mania. Sekarang tinggal kita masukkan ikan yang telah digoreng sebelumnya. Jangan lupa tambahkan garam dan gula merah secukupnya. Sentuhan terakhir, masukkan potongan tomat hijau ke wajan. Ini dia hasilnya, tawes goreng tumis cabai hijau ala Mancing Mania Strike Back sudah jadi dan bisa kita nikmati. Urusan battle kita kesampingkan dulu. Sekarang kita mengutamakan urusan perut dulu ya. Wah, kita akur-akur dulu nih. Kita isi perut buat makan siang. Sebelum nanti kita lanjut adu betot sama ikan patin ya. Oke, yaudah yuk kita makan bareng. Selamat makan semuanya. Kita ambil aja. Nih kalau kurang masih ada nih ikan di depan nih. Rasanya memang luar biasa nikmat. Apalagi ada tambahan petenya. Tawes nih kalau dimasak kayak gini ternyata enak. Digoreng kering walaupun durinya banyak, tapi tetap crispy dia. Terus juga dimasak dengan cara ditumis seperti ini. Manis pedesnya dapat, ada sensasi asin-asin gurih. Cocok banget nih masakan Jawa memang seperti ini Mbak ya. Enak banget. Tuh, yang lain aja pada habis nih. Saking enaknya, luar biasa. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Setelah putar haluan dari teknik casting menjadi dasaran, battle fishing di Waduk Gajah Mungkur akhirnya berhasil menaikkan ikan. Waktu masih panjang untuk memberikan kejutan-kejutan strike pada battle kali ini. Saya dan para peserta pun masih optimis mampu menaikkan ikan target yang berukuran babon. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kembali ke arena battle. Lia sepertinya tak mau ketinggalan berpartisipasi pada parade strike kali ini. Lady angler yang hobi nonton drakor ini sepertinya sudah menemukan titik incar yang tepat untuk menurunkan umpan. Menggunakan umpan potongan buah nangka, seekor ikan berhasil terpedaya dan terkait di mata kailnya. Strike. Sergapan ikan sempat membuat Lia cukup kaget. Bantuin, cepat. Cepat. Lia akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dan mengangkat seekor ikan patin. Sirip ekor ikan satu ini bercabang simetris membentuk huruf V. Dengan kata lain, ikan patin memiliki kemampuan untuk berenang dengan cepat. Patin Mbak, mantap. Mancing Mania Strike Back, mantap. Tim Mary sepertinya benar-benar serius ingin mengalahkan tim saya. Salah satunya Vikas yang begitu fokus mengawasi piranti yang telah diturunkannya. Sebuah momen sambaran pun akhirnya tiba. Joran yang dipakai Vikas tiba-tiba mulai menukik. Jika dilihat dari mimik wajah pria kelahiran Bandung ini, sepertinya cukup puas dengan tarikan ikan yang menghajar umpannya. Kurang dari 1 menit, tenaga ikan mulai habis dan menyerah. Kembali seekor ikan patin berukuran cukup besar berhasil dinaikkan oleh Vikas. Strike Back Mania, sejatinya ikan patin bersifat omnivora. Plankton, lumut, dan binatang air kecil lainnya menjadi makanan alami ikan satu ini. Meskipun mau menyambar umpan ketika siang hari, namun sejatinya ikan patin bersifat nokturnal karena lebih agresif ketika hari gelap. Mancing Mania Strike Back, mantap. Zian, hei, Zian, mana ikannya Zian?
Memancing di sisi luar keramba sepertinya memiliki potensi yang cukup tinggi nih. Setelah menunggu beberapa saat, joran milik Lilis mulai menekuk nih strike back mania. Wes, strike guys. Wes. Mantap. Oke. Wih, wow. Sebuah sambaran yang membuat Lilis kembali bersemangat. Wow. Wanita kelahiran asli Wonogiri ini begitu menikmati pertarungan dengan ikan. Akhirnya seekor ikan target yaitu patin kembali berhasil dinaikkan. Gila, mana punya kamu? Aduh deh, besar loh. Ikan patin dilengkapi dengan sepasang sungut pendek. Fungsinya sebagai alat sensorik untuk mendeteksi makanan di dasar perairan. Mancing mania strike back, mantap. Strike back mania, kita kenalan dulu yuk sama salah satu peserta battle kali ini. Ada Mary yang sejatinya merupakan seorang apoteker. Di sela-sela kesibukannya, dia tidak pernah absen memancing jika memiliki hari luang. Gimana Mas? Udah siap nih semuanya? Ya. Jangan lupa timarannya. Yo. Tas nanti. Iya, beres pokoknya. Makannya udah tak siapin, tenang aja. Gimana almari? Enggak. Di tempat baju. Siap. Yo. Berangkat ya. Yo, tak nyuci piring sih. Oke. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Dari tim saya ada Lia yang mulai menggeluti hobi memancing sejak duduk di bangku sekolah dasar. Wah, bisa dibilang lady angler kawakan nih. Jadi wajar saja kalau dia pernah menaikkan ikan giant trevally seberat 9,8 kg. Bobo ya sayang, Bobo. Udah siap nih. Aku mancing dulu ya. Susu Dedi udah siapin di belakang. Oke, Ma. Jangan lupa ya. Ya, sabar ya. Dadah, Mama. Aku mah masih pemula. Ajarin dong, sepuh. Cukup ya dengan perkenalannya. Setelah mendapatkan hasil dengan umpan buahnya, kali ini Dini mencoba peruntungan dengan mengaitkan ulat bambu pada kailnya. Sepertinya gacor juga nih umpan ulat bambunya. Strike, Mas Jian, tolong. Tenaga ikan sepertinya cukup kuat. Terlihat dari ekspresi wajah Dini yang benar cukup serius memutar handle reelnya. Kurang dari 1 menit, tenaga ikan pun habis dan seekor ikan patin berukuran cukup besar berhasil ditaklukkan. Secara fisik, dia memiliki tubuh yang oval dan memanjang dan bentuk ekor yang V besar seperti ini. Dia menunjukkan bahwa memiliki kemampuan renang yang cukup cepat dan memiliki akselerasi yang baik nih dalam berenang. Dewi Fortuna pun langsung singgah ke tim Mary. Lady angler yang satu ini terlihat cukup tenang menghadapi perlawanan ikan. Joran dibuat melengkung oleh tarikan ikan. Wah, harus dibantu itu supaya tidak moncel. Ikan menyerah dan Mary berhasil mengangkat seekor ikan patin berukuran besar. Siap-siap yang satunya. Goyang ya, goyang. Selain sebagai alat pertahanan diri, patil dari ikan patin ini juga berfungsi untuk mencari makan. Patil ikan patin merupakan sensor gerakan yang sangat efektif di perairan berlumpur. Patin juga dapat menggunakan patilnya untuk menggali lumpurnya. Mancing mania strike back, mantap. Strike. Reaksi spontan Lilis menandakan kalau umpannya mendapat sambaran ikan. Perlawanan dari ikan kali ini sedikit merepotkan Lilis. Semoga ikan babon yang didapat ya. Kembali seekor ikan patin berhasil dibuat menyerah di tangan Lilis. Di alam liar, ikan yang sepintas mirip dengan ikan hiu ini bisa berumur 15 hingga 25 tahun. Semua tergantung dari habitatnya. Semakin sehat ekosistem, semakin panjang pula umur ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Memasuki masa injury time kali ini, giliran Vikas yang mendapat sapaan dari Dewi Fortuna.
enak banget ya. Ikan terus memberikan perlawanan dengan menarik tali pancing milik Vikas ke dasar waduk. Tak membiarkan tali pancingnya mengendor, Vikas terus berusaha memutar tuas reel supaya ikan cepat menyerah. Battle semakin seru nih Strike Back Mania. Ikan patin merupakan ikan tangguh karena mampu beradaptasi dengan perubahan kualitas air seperti turunnya kadar oksigen. Mancing Mania Strike Back, mantap. Hari semakin sore, matahari pun sudah akan tenggelam. Persaingan kompetitif di arena battle harus saya akhiri. Saling susul poin pun terjadi untuk memperebutkan trofi dari Mancing Mania Strike Back. Di awal laga, kedua tim sudah sepakat bahwa ikan terberatlah yang akan keluar sebagai kampiun pada duel di Gajah Mungkur ini. Oke, akhirnya battle fishing udah selesai nih. Kedua tim udah bawa ikan jagoan masing-masing. Ini kalau saya lihat kayaknya gedenya hampir sama ya. Wah. Udah, gak usah ribut-ribut. Biar pasti kita timbang dulu aja nih. Mau yang mana dulu nih? 10 kilo, Din. Ini biar adil, kita lihat dulu. Berapa nih? 1,7. 1,7 kilo. Kayaknya lebih gede ini deh, kayaknya deh. Punya tim saya deh. Oke, sekarang kita timbang. Wah, 2,1. Kali ini kita harus mengakui kekalahan kita. Nggak apa-apa ya. Oke, pemenangnya adalah tim Mbak Mary. Selamat untuk tim Mary yang berhasil mendapatkan ikan patin seberat 2,2 kg. Berhubung tim saya termasuk dalam Gen Z, maka hukumannya adalah joget ala sosmed. Mancing Mania Strike Back, mantap! Battle fishing sudah berakhir, Strike Back Mania. Supaya para angler tetap guyup dan rukun, ketegangan tensi battle-nya kita redakan dengan makan-makan bersama ya. Ikan patin hasil pancingan akan kami olah menjadi satu sajian makanan yang spesial. Strike Back Mania, kali ini saya mau masak bareng para lady angler nih. Jadi mereka selain jago mancing, pastinya juga jago masak, Mbak ya? Pastinya. Pastinya nih, ada Mbak Mary sama Mbak Dini. Ini mau kita masak apa nih, Mbak? Oblok-oblok patin asap. Oke. Nama menu kali ini terdengar cukup asing bagi saya, tapi malah bikin semakin penasaran. Patin yang sudah disiangi langsung saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Supaya tidak amis dan gurih, kita lumuri dengan perasan air jeruk nipis dan sedikit garam. Setelah bumbu marinasinya merata, ikan patinnya akan langsung kita asap untuk menghadirkan sensasi aroma smoky. Dini pun mulai menghaluskan bumbu untuk sayur oblok-obloknya. Kalau sudah mulai halus, baru tambahkan kunyit dan jahe. Mary juga langsung menyiapkan bahan tambahannya seperti cabai yang diiris tipis, kacang panjang, dan tempe gembus. Tempe satu ini merupakan hasil fermentasi dari ampas tahu. Aroma tumisan bumbu benar-benar membuat perut saya semakin lapar. Kalau sudah begini, barulah kita masukkan daun jeruk, daun salam, dan lengkuasnya. Selanjutnya masukkan parutan kelapa dan tumis hingga merata. Untuk kuahnya, tambahkan air sesuai selera. Gimana kuahnya udah ini ya? Siap, tinggal nunggu itunya. Ini tinggal nunggu didih. Mungkin tambah itu nanti ya. Oke. Kalau kuah oblok-obloknya sudah mulai mendidih, lanjut masukkan irisan cabai, kacang panjang, terong, dan tempe gembusnya. Supaya semakin kaya rasa, boleh juga ditambahkan gula aren. Ikan patin asapnya sudah siap, langsung kita masukkan ke kuah oblok-obloknya Strike Back Mania. Tambahkan potongan tomat dan daun kemangi supaya semakin segar, lalu aduk sebentar hingga semua tercampur merata.
Wah, benar-benar komplit nih masakan kita kali ini. Ini dia hasilnya, oblok-oblok patin asap ala Mancing Mania Strike Back. Benar-benar menggugah selera ya Strike Back Mania. Di sini udah pada kumpul nih para angler yang kayaknya udah nggak sabar nih buat nikmati hidangan kita. Apa namanya tadi, Mbak? Oblok-oblok patin asap. Wih, dari tampilannya aja udah, aduh, menggugah selera banget, Mbak ya. Iya, udah lapar banget nih. Aduh, udah lapar banget nih. Yaudah, yuk kita langsung santap aja masakan kita. Ikan patin ini kaya akan antioksidan karena mengandung vitamin B12 dan vitamin D. Bagi saya yang senang nge-gym, makan ikan patin bagus untuk pertumbuhan otot. Karena bagus buat perkembangan massa otot, tentu Strike Back Mania harus mencobanya biar lengan semakin kuat untuk adu betot dengan ikan-ikan berukuran monster. Untuk yang sedang menjalankan program diet, daging ikan patin juga rendah kalori dan sedikit sekali kandungan lemak jenuhnya. Ikan patinnya enak banget, teksturnya lembut, dagingnya juga tebel, terus juga ada sensasi smoky-smokinya gitu, jadi tambah enak, Mbak ya. Enak banget. Apalagi kuahnya nih, seger, terus juga gurih, dan ada sensasi krenyes-krenyesnya gitu, karena tadi ada campuran ini ya, parutan kelapa, Mbak ya. Ada parutan kelapanya. Gimana? Cocok ya? Enak ya? Wah, pokoknya enak banget. Mancing Mania Strike Back. Mantap!